Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Medekman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda, pada hari ini, pada hari Selasa, pekan biasa ke-21, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23, ayat 23 sampai dengan 26. Sahabatku yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda, firman Tuhan pada Injil pada kesempatan ini, Yesus kembali mengkritik para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka mengetahui banyak tentang isi kitab Taurat, sahabatku. Tetapi sungguh mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui itu, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, bahkan isi kitab Taurat yang terpenting itu pun, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, tidak pernah mereka lakukan, sahabatku. Mereka hanya mengajarkan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan keenakan, kenyamanan, dan keuntungan bagi hidup mereka sendiri, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mereka sungguh mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi dalam diri mereka masih banyak hal-hal kotor yang tidak pernah mereka bersihkan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini sungguh mengajak kita untuk dapat hidup secara bijak, sahabatku. Salah satunya apa? Salah satunya dengan hidup berdasarkan skala prioritas, sahabatku. Hal-hal yang paling penting dalam hidup itulah yang diperjuangkan lebih dahulu, sahabatku. Kemudian hal-hal yang kurang mendesak baru diusahakan, sahabatku. Sebagai orang beriman, sahabatku yang terkasih, hal yang paling penting dalam hidup adalah iman, kasih, dan harapan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, 3 hal itulah yang sebaiknya tidak hanya kita ketahui dan pahami loh, tetapi kita hidupi secara baik dalam hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta gereja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kami dapat mengisi hidup ini secara lebih bertanggung jawab dengan mengutamakan hal-hal yang paling penting, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang layak bagi-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, kita belajar sahabat pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, sungguh dengan firman Tuhan ini menjadikan hidup kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.